Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kali ini Memfira akan membahas latihan soal besaran dan pengukuran yang telah memberikan di aplikasi Quizizz di pekan sebelumnya. Langsung saja ke soal pertama. Besaran adalah jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Dari definisi ini, kita lihat ke optionnya. Yang pertama adalah besaran adalah alat untuk mengukur. Salah. B. Hal-hal yang dapat diukur. Oke, jawabannya adalah bravo, hal-hal yang dapat diukur. Sedangkan D adalah definisi dari satuan. Satuan itu adalah besaran pembanding. Soal selanjutnya, berikut yang termasuk dari besaran pokok kecuali E. Besaran pokok ada 7, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Huruf pertamanya tersusun atas kalimat jiwa SMP. Dari ketujuh besaran ini, maka yang bukan merupakan besaran pokok adalah luas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pengukuran besaran pokok yang dilakukan Memfira adalah, kita kembali lagi ke besaran pokok ada 7. Kita lihat opsi yang pertama. Yang pertama luas. Luas bukan besaran pokok. Panjang besaran pokok. 3 besaran pokok. 4 besaran pokok, dan volume bukan besaran pokok. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Satuan intensitas cahaya adalah kandela. Jadi dari sini kalian bisa lihat satuan dari ketujuh besaran pokok. Jadi jawabannya adalah kandela. Besaran dari pernyataan tersebut adalah, kita ambil kalimatnya panjang 4,36 meter. Dari kalimat ini kita tahu bahwa panjang merupakan besaran pokok. 4,36 adalah nilai atau angka dari hasil pengukuran, dan meter adalah satuan, sedangkan sebuah kayu adalah benda yang diukur. Jadi yang merupakan besaran dari pernyataan tersebut adalah panjang. Selanjutnya, satuan dalam kalimat tersebut, kecepatan peregrine adalah 389 km per jam, jadi satuannya adalah kilometer per jam. Selanjutnya, pernyataan yang benar, kecuali berarti yang ditanya adalah pernyataan yang salah. Yang A, yang merupakan besaran adalah suhu, benar. Nilai dari pengukuran adalah 35, benar. Satuan pengukuran adalah suhu. Jadi jawabannya adalah satuan pengukuran adalah suhu. Di mana satuan dari pengukuran di sini adalah derajat Celcius atau Celsius. Dari ke-6 besaran di atas yang termasuk besaran turunan adalah, jadi besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran selain ke-7 besaran pokok yang sudah kita bahas di soal sebelumnya. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5 berat, volume, dan massa jenis merupakan besaran turunan. Besaran-besaran pokok berikut yang menyusun besaran turunan kecepatan. Kecepatan memiliki satuan meter per second. Meter adalah satuan dari besaran pokok panjang, dan waktu adalah satuan dari besaran pokok waktu. Jadi kecepatan diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Selanjutnya, massa jenis diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang karena satuannya adalah kilogram dari satuan massa dan meter dari satuan panjang. Berikut ini pengukuran yang menggunakan alat ukur tidak baku.
Alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang jika kita gunakan akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda tiap orang. Jadi dari keempat contoh kegiatan pengukuran ini, yang merupakan pengukuran dengan alat ukur tidak baku adalah 2 dan 4, yaitu menggunakan langkah kaki dan menggunakan timba. Syarat yang benar yang harus dipenuhi dalam satuan sistem internasional atau SI yaitu 1, 2, dan 3. Option 4 digunakan setiap hari itu tidak termasuk syarat dalam satuan SI. Contohnya saja di soal sebelumnya, misalnya timba itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menghasilkan pengukuran yang berbeda tiap orang, sehingga tidak termasuk dalam syarat dalam satuan sistem internasional. Massa satuan SI-nya adalah kilogram. Jadi dari gram ke kilogram naik 3 langkah, 1, 2, 3. Jadi 840 gram kita bagi 1000 sama dengan 0,84 kg. Dalam satuan SI, satuan SI dari waktu adalah detik atau second. Jadi 1 jam 5 menit kita ubah ke detik. 1 jam adalah 3600 detik dan 5 menit sama dengan 300 detik. Jadi hasilnya adalah 3900 detik. Penelitian adalah nilai skala terkecil yang dapat diukur oleh alat ukur tersebut. Semakin kecil nilai ketelitian, semakin teliti alat ukur itu. Nah, MISTAR memiliki ketelitian 0,1 cm atau setara dengan 1 mm, jangka sorong 0,01 cm atau 0,1 mm, dan mikrometer sekrup sebesar 0,01 mm. Jadi, yang paling kecil ketelitiannya adalah mikrometer sekrup. Nah, cara mengukur dengan MISTAR yang pertama adalah kita tempatkan ujung MISTAR tepat sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Di gambar, ujung benda tidak dimulai dari angka 0. Jadi kita gambarkan kembali, kita letakkan ujung benda di angka 0 MISTAR. Kemudian angka selanjutnya kita sesuaikan jadi 0, 1, 2, 3. Maka panjang dari benda adalah 3 cm. Nah, ini adalah jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong ada 3. Yang pertama untuk mengukur diameter dalam, kemudian mengukur diameter luar dari benda, dan yang ketiga adalah mengukur kedalaman. Jadi jawabannya adalah 1. Skala Nonius yang tepat berhimpit ditunjukkan oleh angka 5. Jadi perhatikan, yang di atas adalah skala utama. Nilainya kita lihat angka yang tepat setelah angka 0 skala Nonius. Jadi yang di bawah adalah skala Nonius. Nah, jika ditanya skala utama, maka skala utamanya adalah 4,3 cm, sedangkan skala Noniusnya yang tepat berhimpit atau segaris dengan skala utama adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5. Sama seperti soal sebelumnya, kita tentukan SU dan SN-nya. Nah, SU-nya di sini adalah 6,1 cm, sedangkan SN-nya adalah 1 dikali ketelitian jangka sorong 0,01 cm, maka SN-nya adalah 0,01 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah SU ditambah SN 6,1 cm tambah 0,01 cm sama dengan 6,11 cm. Nah, skala utama ditunjukkan oleh angka yang tepat dilewati oleh garis vertikal dari skala Nonius. Ini skala Nonius, ini garis vertikalnya.
Jadi skala utamanya adalah 6,5 mm. Sedangkan skala nonius ditunjukkan oleh angka 44, yaitu tepat segaris dengan garis datar skala utama. Dari gambar kita sudah mengetahui bahwa nilai SU-nya adalah 24 mm, sedangkan SN-nya adalah 36 dikali 0,01 mm, yaitu 0,36 mm. Maka diameter dari benda yang diukur adalah 24,36 mm. Kita lihat bahwa pada gambar ini neracanya tidak seimbang berat di sebelah kiri, maka kita disuruh menentukan berapa massa dari anak timbangan yang harus kita tambahkan di lengan sebelah kanan. Supaya seimbang, lengan kiri harus sama dengan lengan kanan. Lengan kiri ada benda bermassa 2,6 kg, lengan kanan ada anak timbangan 1000 gram ditambah 500 gram tambah 1000 gram ditambah dengan massa anak timbangan yang harus kita tambahkan. Kita simbolkan dengan X. Kilogram kita ubah saja ke gram. Sebesar 2600 gram, kita jumlahkan 1000 tambah 500 tambah 1000, 2500 gram ditambah X. Pindah ruas 2500 ke sebelah kiri, maka 2600 kurang 2500 adalah 100 gram. So the answer is 100 gram. Tinggal kita jumlahkan anak-anak timbangan di masing-masing lengan. Lengan pertama itu 100 gram, lengan kedua 80 gram, lengan ketiga 4 gram, dan lengan keempat menunjukkan 0,65. Maka kita jumlahkan memperoleh hasil 184,65 gram. Kita perbesar. Nah, lingkaran kecil menunjukkan angka menit dan lingkaran yang besar menunjukkan angka detik. Maka hasil pengukurannya adalah 5 menit 12 detik. Kita ubah ke detik. 5 kali 60 adalah 300 detik ditambah 12 detik. Maka waktu yang diperlukan untuk berlari adalah 312 detik. Last question, pertanyaan terakhir. Nah, untuk menentukan volume dari benda tidak beraturan dengan menggunakan gelas ukur, kita kurangi volume 2, ini volume 2 dikurang volume 1, 150 kurang 100 adalah 50 ml. Maka jawabannya adalah 50 ml. Oke, sampai di sini pembahasan soal besaran dan pengukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.